Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayat tsaminata asyarata fi tawassul at-tilmidhi li syaikhihi. Hikayat yang ke-18 menjelaskan tentang tawasulnya seorang murid terhadap gurunya. Tawasul penting ya. Jangan diremehin, ya guru Fatihah, tawasul penting itu. Nah ini seperti sebagaimana dauhnya Kiai Ahmad Idris Marzuki ini boy. Engkau bertawasul kepada gurumu itu lebih utama, lebih afdal, lebih berkah ketimbang engkau bertawasul kepada para wali-wali ya. Karena bukan gurumu. Itu lebih cepat nyampenya. Tawasul penting. Diajarkan ya al-sunnah begini aja ya, kasih ajarin tawasul ke guru-guru. Hukiya an ba'dil masyayikh annahu kharaja yawman huwa wa talamizatuhu ila sifil bahri. Diceritakan sebagian para guru satu hari guru itu keluar bersama dengan muridnya ke pinggir laut ya. Satu hari ada seorang guru yang bersama dengan santrinya keluar jalan-jalan ke pinggir laut. Kemudian apa? Kemudian fatawaddu'a. Kemudian gurunya berwudu. Ya, jadi seorang guru jalan-jalan dengan para santrinya ke pinggir laut. Kemudian gurunya mengambil wudu. Ya. Gurunya berwudu, summa qala lahum inni ra'aitu an na'bura al-bahra wa namshiya fihi. Nih ya, setelah berwudu gurunya ngomong begini. Saya yakin bahwa kita bisa melewati berjalan di atas laut ini. Berjalan di atas air. Gitu. Saya yakin kita bisa jalan di atas air. Faqalu, maka bertanya para santrinya, inna nakhafu an naghraqa, wahai guruku kami semuanya takut tenggelam. Gitu. Faqala, maka berkata gurunya, kulluhum ya syekh fulan, musyiran ila nafsihi. Kemudian gurunya berkata begini, kalian semuanya ayo ngomong begini, ya syekh fulan, wahai gurunya si Anu. Maksudnya beliau berisyarah kepada dirinya. Maksudnya sebut namanya, umpamanya namanya Burhanuddin. Wahai guruku Burhanuddin gitu. Itu kalau kata gurunya gitu. Karena kan gurunya bilang begini, wahai para murid-muridku santri, saya yakin kita akan bisa jalan di atas air ini. Nah, muridnya bingung, wahai guruku kami takut kalau tenggelam bagaimana? Kata gurunya, apa? Kulluhum ya syekh fulan musyiran ila nafsihi. Kata gurunya, ya gampang gini aja. Sekarang kau baca, wahai guruku si Anu. Ya syekh fulan, wahai gurunya fulan. Maksudnya gurunya fulan ya guru saya. Wahai umpamanya Syekh Burhanuddin guruku, umpamanya begitu. Ini musyiran kepada dirinya. Ya jadi sebut aja nama saya. Bahasa gampangnya gitu. Ya kayak Syekh Saman gitu. Ya kan ada tuh yang bisa jalan di atas air, perahu mau tenggelam disebut namanya 3 kali nggak jadi tenggelam, itu begitu tuh. Persis itu, persis sama. Iya sama. Wa insyaallahu la taghraquna. Kalau Allah berkehendak enggak usah takut, maka kalian tidak akan tenggelam. Wa insyaallahu la taghraquna, kalau Allah berkehendak kita tidak akan tenggelam, kata gurunya gitu. Faqalu, maka semua santrinya, murid-muridnya yang ucap begitu, wahai guruku, umpamanya wahai Syekh Burhanuddin guruku, semuanya ngomong begitu. Mutawassilina bihi, bertawassul dengan gurunya. Ini murid-muridnya semuanya ngomong begitu. Illa wahidan minhum, kecuali satu orang santri yang bingung, ragu. Illa wahidan minhum, kecuali satu orang santri yang tidak ngomong begitu. Faqala, maka berkata satu orang itu, ya Allah, disuruh ngomong wahai guruku si Anu gitu ya, wahai Syekh Burhanuddin guruku, dia enggak. Satu orang santri itu dia ngomong ya Allah, dia nyelam ya kelelep tenggelam gitu.
Dia doang nih satu disuruh nyebut nama gurunya jangan kagak sebut, ya kagak bisa jalan di atas saya, tenggelam ya. Faghariko maka tenggelam yang satu itu. Karena dia tenggelam akhirnya faqala lahu syekhu, gurunya berkata kepadanya, qul mislahum gitu. Wa sa'ukhbiruka bidzalik. Hei santriku nih satu yang tenggelam ini, bacalah atau ucapkanlah sebagaimana yang lain baca. Sebut nama saya, disuruh nyebut begitu malah nyebut ya Allah. Wa sa'ukhbiruka bidzalik, nanti akan saya akan ceritain kepadamu, kata gurunya begitu. Nanti akan aku ceritakan tentang itu. Akhirnya faqala mislahum, akhirnya si satu orang santri ini ya dia berkata sebagaimana yang lain, santri yang lain. Akhirnya dia juga berkata, wahai umpamanya Syekh Muhammadin guruku. Akhirnya ketika dia ngomong gitu fanaja, maka dia selamat akhirnya bisa jalan di air juga. Wa qama yamshi ma'ahum, kemudian yang satu santri itu yang tenggelam terus kemudian dia ucap nama gurunya dan dia berdiri di atas air, kemudian dia berjalan bersama yang lain, para santri-santri yang lain. Faqala lahum asy-syekh, kemudian apa? Gurunya berkata nih kepada para santri-santrinya, innakum lan tata'ahlal li khitabil haqqi hatta tukhatibuhu. Baru dijelasin sama gurunya, kalian itu belum menjadi ahli khitab Allah, sehingga apa? Sehingga kalian bisa menghitabi Allah. Khitab itu ngomong. Kalian itu belum menjadi orang yang bisa berbicara atau ngadu kepada Allah. Gitu. Kalian belum nyampe ke situ. Sehingga hatta tukhatibuhu, sehingga kalian bisa berbicara kepada Allah. Gitu. Ya Allah, saya mau jalan di air. Gitu. Ya Allah, saya sebut namamu saya biar bisa jalan di air. Belum bisa, kalian belum ahli khitab kepada Allah. Kata gurunya, fa'amartukum an tatawassalu ilaihi bi, maka saya perintahkan kalian untuk bertawasul kepada Allah melalui aku, kata gurunya. Iya. Kalian kuperintahkan untuk bertawasul kepada Allah melalui aku, kata gurunya. Nah, kalau sudah begitu fa'akunu wasitatan bainakum wa bainahu. Oleh karenanya aku, kata gurunya, aku berada di tengah-tengah antara kalian dan Allah. Kenapa? Li'annakum muta'ahhaluna li khitabi, karena kalian semuanya adalah apa? Orang-orang yang ahli khitab tapi melalui aku, bukan langsung kepada Allah. Kalian ahli khitab, kalian bisa berbicara kepada Allah munajat tapi melalui aku, gurumu. Gitu. La wa ana apa? Wa ana nata'ahhalu li khitabihi. Sedangkan saya, kata gurunya, saya ini ahli khitab kepada Allah. Faizan, kalau sudah begitu, balagtum maqami fakhatibuhu, sampailah kalian kepada makamku, maka sampai juga kalian bisa menghitabi kepada Allah. Orang mau ketemu presiden aja, ketemu PM dulu, ketemu apa? Ketemu yang suka tahu juru bicaranya dulu, itu baru sampai ketemu presiden. Kita ini santri, kita ini pelajar, kita ini belum apa-apa dengan guru kita. Bertawasullah kepadanya. Kalau kau minta sesuatu kepada Allah, tawasul kepada gurumu, karena gurumu lebih dekat kepada Allah. Dia yang ahli khitab, bukan kita. Ini dijelasin sama gurunya begitu. Kalian tuh belum bisa berbincang-bincang dengan Allah kecuali melalui aku. Maka apa? Sebutlah. Ya Allah, siapa yang menyebut namaku 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman, maka dia orang itu selamat. Begitu maksudnya. Ya, kalau muridnya ya, kalau bukan muridnya nggak bisa juga. Nah inilah, dari sinilah sehingga apa, dalam pelajaran adab seorang murid kepada guru, ini kiai ngomongnya begitu. Nah, jikalau kalian bertawasul kepada gurumu, kepada guru kalian, mohon doa, majatkan doa kepada Allah, itu lebih afdal daripada kau bertawasul kepada wali-wali Allah yang memang bukan gurumu. Ada berkahnya, tapi lebih berkah dan lebih cepat sampainya ketika kau bertawasul kepada gurumu. Ziarah kepada wali-wali Allah boleh songo apa, tapi berkahnya kurang. Coba ziarah kepada gurumu, karena dia yang ahlul khitabnya itu. Ya, kita bukan muridnya wali songo kok, kita jarang ngalap berkah. Tapi kalau kita bertawasul dulu kepada guru kita, cepat sampainya. Nah, pelajaran-pelajaran ini yang dibuang nih oleh
sebagian saudara-saudara kita dalam kelompok Islam yang lain. Ya, bodohnya mau ngikutin. Ya. Itu perang di Timur Tengah, pesawat orang Yahudi bisa jatuh sendiri, lempar begini doang bisa rubuh, bisa jatuh, bisa rusak, bisa terbalik. Itu sampai sekarang orang Yahudi bingung, dan dia tahu orang Islam memang begitu. Ya, kalau orang sudah dikatakan tawasul bid'ah haram, kullu dolalah kullu dotifin ini terakhirnya emang nggak bisa begitu. Jadi takutin Yahudi itu tawasulan, yasinan, itu sebetulnya itu. Iya, kalau sampai saat ini dia orang paling pinter, nggak masuk akal itu, dan itu terjadi banyak itu. Nah, dibuatlah satu Islam kelompok baru yang mengharamkan tawasul, bid'ah tawasul, dolala, sesat, ahli nar, gitu supaya apa? Supaya hal itu nggak ada. Jadi nanti Islam intelektual nggak pakai tawasul, bahkan beriman saja kalau tawasul apa kata dia ya nggak baik Islamnya. Itu makanya sekarang hati-hati di pelajaran buku-buku sekolah ada pelajaran sebutkan hal-hal yang bisa merusak keimanan. Apa aja kata tawasul, tawasul ini karena apa? Beriman langsung pada Allah, nggak usah pakai tawasul. Ada itu di buku sekolah sekarang gitu anak-anak kita. Itu hati-hati ya. Itu sok kayak iman udah kelas Nabi aja sok banget ya. Lah iya, ayo dah sok banget. Alim kagak, ilmu nggak seberapa, urusan mau Allah mau Nabi aja langsung nggak pakai sahabat. Kalau di mana dia? Nah, itu dia kelompok dia. Pinter ngebegelin. Ya. Bagus cuman nyombongin ya. Nah, ini ya. Pentingnya tawasul seorang murid kepada gurunya itu begitu. Jadi ada ya, saking yakinnya. Zaman dulu ada begitu ya. Kalau kamu bisa jalan di air, baca tuh ya Hayyu ya Qayyum. Karena nggak bisa bacanya ya Kayyuku ya Qayyum, tetap bisa jalan di air. Karena yakin. Itu ya. Ya kan kalau ngomong ya Hayyu ya Qayyum. Ya hanya nggak begitu Ya Ka'amaha ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Iyalah, ini masih hidup. Makanya syaratnya satu, minta diakuin jadi murid, itu penting itu. Karena nanti gandol kita ke sono, ke bawah pasti itu. Ya, di akhirat ke bawah. Sampai guru kita ke bawah, itu. Ya makanya punya guru ya begitu. Al-hikayatu tasya'ata asyrata fi ta'allumil adabi. Hikayat yang ke-19 tentang apa? Tentang belajar ilmu adab, ilmu tata krama. Dalam menuntut ilmu santri harus belajar ilmu adab, orang ngaji itu harus belajar ilmu adab. Wa hukiya anal khalifata Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal Asbu'i. Wahukia dan diceritakan anal Khalifah Harun ar-Rasyid, bahwa saya Khalifah Harun ar-Rasyid. Ar-Rasyidnya sekul dengan Imam Syafi'i. Khalifah Harun ar-Rasyid itu pernah mengutus anak laki-lakinya kepada Imam al-Asbu'i. Maksudnya ngirim ke sana belajar. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid pernah nitipin anak laki-lakinya untuk belajar kepada Imam al-Asbu'i. Imam al-Asbu'i itu lahir tahun 123 sampai 216. Namanya adalah Abdul Malik bin Qarib bin Abdul Malik bin Ali bin Asmu'i. Julukannya Abu Sa'id al-Bahili, al-ma'ruf bil Asmu'i, yang dikenal dengan Imam al-Asmu'i. Beliau ini muhadditsun faqihun, seorang ahli hadis, faqihun seorang faqih, adibun seorang adab, orang yang beradab, ahli ilmu adab, usuliyun, kemudian ahli ilmu usul, lugawiyun ahli bahasa, nahwiyun ahli ilmu nahwi min ahli Basrah, dari orang Basrah, Irak, kota Basrah asalnya. Qadima Baghdad fi ayami Harun ar-Rasyid. Jadi beliau pernah datang ke Baghdad
beberapa hari setelah Harun ar-Rasyid itu. Tinggal di Baghdad. Ya kota Baghdad, kota Basra beda ya. Ibu kotanya kan Irak. Sekarang Irak. Jadi dulu itu Baghdad terkenal. Basra tinggal di Basra. Orang Basra emang orang Irak, tapi kota Basra. Kota Basra sama Kufah. Jadi dua kota di Irak yang gudang ilmu itu Basra dan Kufah. Ya, orang Basra lembut-lembut, orang Kufah agak-agak ini. Itu dua kota gudangnya ulama Irak itu Basra dan Kufah. Irak tuh ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Apa aja ada di sana. Fikih, hadis, tasawuf sampai apa ilmu-ilmu. Makan palak aja, ilmu penyamun apa ya udah berkembang di sana. Ilmu-ilmu itu apa namanya sakti-sakti apa aja udah ada di sana. Saking berkembangnya. Yusuf Subakir memang orang mana? Orang Irak itu. Itu orang ahli khusus apa namanya? Mendem-mendem itu. Orang hikmah ya, saya Subakir itu. Jadi ahli perjimatan itu. Itu orang Irak itu. Torikot apa itu udah berkembang jauh ya di kota Kufah, Basra udah jauh berkembang itu. Torikot apa aja udah ada di sana. Di saat yang lain belum berkembang, saking banyaknya ulama di kota Basra dan Kufah. Jadi ceritanya Khalifah Harun ar-Rasyid satu hari menitipkan anak laki-lakinya untuk belajar kepada Imam al-Asmu'i. Lawahu adapun Imam al-Asmu'i adalah syekhun min masyayikhil Arabiyyati. Jadi seorang guru dari guru-gurunya orang Arab. Untuk apa Imam Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid menitipkan anaknya ke sana liyu'allimahul ilma wal adab, supaya Syekh Asmu'i mengajarkan anaknya nih, Harun ar-Rasyid mengajarkan ilmu dan adab. Nah, gini ceritanya. Fara'ahu yauman yatawaddu wa yaghsilu rijlahu. Satu hari Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid melihat Imam al-Asmu'i berwudu. Wa yaghsilu rijlahu, Imam al-Asmu'i itu membasuh kakinya. Nawabdul Khalifati yasubul ma'a ala rijlihi, sedangkan anaknya Syekh Khalifah Harun ar-Rasyid melihat anaknya wudunya enggak dibasuh tapi diguyur. Cara wudhunya diguyur gitu. Anaknya sendiri kok ambil wudhunya diguyur kakinya. Tapi kalau Syekh Asmu'i sendiri cara wudhunya apa dibasuh? Maksudnya dibasuh tuh diginiin loh, digosokin. Kalau anaknya Harun ar-Rasyid enggak, diguyur doang, enggak digosok gitu. Nah, anaknya dititipin ke situ kok wudhunya beda sama gurunya gitu, maksudnya anak saya wudhunya beda sama gurunya. Ini sama Harun ar-Rasyid diperiksa langsung. Akhirnya apa? Fa'ataba al-Khalifatu al-Asmu'iyya fi dzalik. Akhirnya apa? Harun ar-Rasyid menegur ya, Khalifah Harun ar-Rasyid menegur Imam al-Asmu'i. Jadi dalam masalah itu, masalah wudhu di beliau dengan anaknya. Faqala, maka berkata Harun ar-Rasyid, ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Aku ini mengutus anakku, menaruh anakku padamu ini supaya kau ajarkan dia ilmu dan adab. La falimadza lam ta'murhu bi ayasubal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsila bil ukhra, ay bil yadil ukhra lijlakan. Lah kenapa ya? Kenapa tidak kau perintahkan anakku itu apa? Ya subbal ma'a bi ihda yadayhi, untuk mengalirkan air kepada salah satu dari dua tangannya dan membasuh tangan yang lain, artinya bil yadil ukhra, dengan apa? Rijlakan, dengan tanganmu. Ini ya dengan kakimu. Kok nggak sama? Kalau nggak sama kan berarti apa? Ya nggak adaban namanya. Itu masalah sepele. Sepele itu apa? Ini Harun ar-Rasyid marah-marah. Jadi khalifah yang biasa marah, baik, ya kadang-kadang ngetes ini satu-satunya, tapi bener orangnya soleh, orang soleh.
Itu gitu. Syekh Al-Rasyid itu begitu. Kadang-kadang kalau udah maunya, kadang benar juga kadang-kadang. Kayak Imam Syafi'i kan bingung ya. Ya ulama-ulama kita dulu paling nggak mau ini apa dekat dengan apa pemimpin, walaupun pemimpinnya benar gitu. Satu kasus kan begini, Harun Ar-Rasyid itu punya abangnya punya budak. Zaman ini masih ada budak, Imam Syafi'i ya. Punya budaknya cakep, budak wadon amat namanya. Nah, abangnya berwasiat kalau nanti saya mati duluan, budak saya jangan dikawini nama adik saya tuh Syekh Ar-Rasyid. Iya, wasiat jatuhnya. Bener abangnya mati duluan. Harun Ar-Rasyid abangnya mati duluan, dia demen sama budak abangnya. Demen, dia mau kawinin. Tapi dia tanya, nah ulama waktu itu ulama besarnya Imam Syafi'i dipanggil, cari Syafi'i, mau kemana sih? Suruh kemana dia, saya mau tanya. Wahai Imam, antanya orang ahli fikih, ahli hadis. Saya mau tanya, abang saya punya budak perempuan. Sebelum mati dia berwasiat bahwa budak perempuan nanti jangan sampai ada yang ngawinin. Saya demen sama dia, bagaimana hukumnya? Wah, Imam Syafi'i bingung. Ya kalau gitu saya minta waktu untuk menjawabnya ya. Ya Allah tuh, Imam Syafi'i sampai bingung. Satu sisi wasiat, satu sisi kan budak. Budak kan barang bisa dijual belikan. Tapi dia nggak bisa turun tahta loh. Majikannya mati, budaknya dikawinin sama anaknya, nggak boleh, nggak bisa, hukumnya nggak begitu, haram ya kan. Nanti buat ditidurin lah apalah, barang dibeli. Imam Syafi'i nggak bisa, bingung memutuskan itu. Satu sisi wasiat, satu sisi apa dia seneng mau dikawinin. Imam Syafi'i sampai puasa, sampai wirid, nggak tenang-tenang. Mana Syafi'i panggil kemarin cepetan, hukumnya bagaimana? Itu. Karena satu malam dipanggil terus datang ke sono. Ada tuh doanya Imam Syafi'i. Ya doa dari rumah, doa aja. Imam Syafi'i memutuskan nggak boleh karena itu tetap wasiat. Sementara Rasul maksa mengawin. Sampai di rumahnya akhirnya Imam Syafi'i ngomong, bagaimana menurut anda, kata Rasul, bisa nggak, boleh nggak saya kawin budak abang saya nih? Imam Syafi'i ngomong, ya tetap hukumnya nggak boleh. Saking muangkalnya dia akhirnya ngomong, ente itu orang alim. Ente itu orang benar, orang jujur, orang benar, orang alim. Ya begitu udah hukumnya. Ya ada ngaku itu ada tuh. Tapi Harun juga nggak bisa ngomong. Diwiridin tuh Imam Syafi'i. Dari rumah baca doa, nggak tidur 3 hari, sholat 3 hari tuh. Sampai begitu takutnya salah memberikan hukum. Iya. Ini Harun Ar-Rasyid marahnya begitu. Anaknya kok nggak sama wudunya sama gurunya. Kenapa tidak kau ajarkan adab sama seperti wudunya gitu. Orang saya kok basuh tangan begini, basuh kakinya begini, itu apa nggak dibasuh ya subul mak, itu ya subul tuh. Ya walaupun cara Imam Syafi'i ya, cara Imam Syafi'i orang wudhu begini aja boleh, gitu ya. Kita basuh kaki ya begini aja tuh, iya boleh, udah nggak usah begini-begini, nggak masalah. Itu iya. Maksudnya mah begini. Limadha falimadha lam ta'murhu bi ayyasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaktasilu bil ukhra ay bil yadil ukhra lijlaka. Kenapa tidak kau perintahkan anakku itu Pak mengalirkan air ke salah satu dari 2 tangannya dan ia membasuh tangan yang lain ya dengan apa ya, bil yadil ukhra lijlaka, dengan kaki ya gini apa basuh gitu, ntar yang tangan yang satu gosokin gitu, jadi yang basuh yang ini gosokin gitu. Kemudian ke kaki umpamanya, terus tangan gosok nih, tangan ini dibasuh dialirin air, yang ini gosokin terang ya. Kalau ini dibasuh yang ini gosokin tangan ini, kemudian kaki ini kan basuh, tangan ini gosokin, tangan kaki kiri dibasuh. Wudu begitu aslinya gitu. Nah, anak saya kok nggak begitu, berarti kau tidak ajarkan adab. Tahu ilmunya cuma nggak ada adabnya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti seperti wudumu. Itu berarti nggak beradab dengan gurunya. Ini ngomel nih, Harun Ar-Rasyid ngomel gitu. Imam Al-Asmi diomelin. Padahal itu orang apa? Muhaddis, faqihun, adibun, usuliyun, lugawiyun, nahwiyun, ahli hadis, ahli usul, ahli lugat, ahli bahasa, ahli
luar biasa diomelin. Kenapa? Karena nggak beradab. Ya sama cah secara hukum, cuman pengennya dia anak saya ini kalau wudhu sama sepertimu. Kok dia nggak sepertimu wudhunya, berarti dia nggak beradab denganmu. Itu doang masalahnya. Ya nggak sama. Kalau punya anak kok wudhunya nggak sama dengan gurunya, marah nih Harun Ar-Rasyid, berarti dia nggak punya adab denganmu. Nah buktinya wudhunya beda, cara hukum tetap sah, cuman nggak sama. Nah nggak sama ini disebut apa? Tidak beradab. Ini diambil dari kitab Ta'limul Muta'allim ya. Kemudian Hikayatul Ishruna fi aham miyati ilmil alam. Nah ini pentingnya belajar ilmu alat, ilmu nahwu sharaf ya. Nah ini yang saya ceritain tadi nih, boyotannya tadi udah, cuplikannya udah tadi nih. Al-Hikayatul Ishruna, adapun hikayat yang ke-20 tentang ahammiyati ilmil alati, pentingnya ilmu alat. Tahu sorab, jangan sampai salah, gara-gara salah ini. Asy-Syaikh Al-Kamil Al-Wasilu Al-Arifu Az-Zaiqul Alimul Amilu Al-Muwassilu. Waduh banyak banget. Asy-Syaikh seorang guru yang Al-Kamil yang sempurna, Al-Wasilu yang wusul, Al-Arifu yang ma'rifat, Az-Zaiqu yang apa? Ya sudah rasa ya, keimanan, zaik namanya. Al-alimu yang alim, al-amil yang mengamalkan ilmunya, al-muwasil yang telah menyampaikan. Berarti ilmunya yang sudah disampaikan, diamalkan. Namanya Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Ini yang kemarin nih, yang mondoknya di Mesir, baru mondok terus pakai sorban, udung-udung panjang. Santri yang lain pada ngatain, wih gurunya orang Islam datang, diketawain. Akhirnya dia dendam. Pokoknya kalau saya belum jadi gurunya orang Islam gak bakal saya berhenti mondok. Benar, akhirnya jadi. Julukannya Syekhul Islam, maksudnya itu diledekin, tapi dikabul itu ledekan sama Allah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari tahun 823 sampai 926. Namanya huwa Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari, Abu Yahya, faqihun syafi'iyun. Jadi ahli fikih syafi'i, muhaddis mufassir, seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, qadhi min ahli Misr, seorang hakim atau qadhi di Mesir. Luqiba bi Syekhul Islam kana fakiran mu'adda ma'duman. Dijuluki dengan Syekhul Islam karena beliau memang orang fakir yang tidak berdaya ya. Summa talabal ilma, kemudian dia menuntut ilmu, fanababa. Jadi wali qudati Misr, jadi penguasa apa? Qudat itu qadi qudat ya, hakim di kota Mesir. Muksir min at-tasnif, banyak karangannya. Min mu'allifatihi, salah satu karangannya Al-Ghurur Al-Bahiyah, kitab Al-Ghurur Al-Bahiyah fi Syarhil Bahjah, mensyarahkan kitab Al-Bahjah Al-Waridiyah. Wa khamsu mujalladatin, kitab Syarah Al-Bahjah ini ada 5 jilid. Kemudian karangan lagi Minhajut Tulab, kemudian Asnal Matalib, Syarah Rawdatul Talab, salah kitab Rawdatul Tulab. Wa qulha fil fiqh, semuanya ilmu fikih. Wala fil qiraati, ada aqaid al-muhakkamat. Sebanyaklah Zakaria Al-Ansari. Kalau di kitab ada julukan Syekhul Islam, itu dia namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, ini masih beliau ceritanya, rahimahullah ta'ala. Syekh Zakaria Al-Ansari itu lam yazal yudarrisul ajrumiyata, selalu belajar kitab jurumiyah. Coba dah, sekelas fakihun muhaddis ya, qadhi qudat, seorang hakim di kota Mesir, hakimnya para hakim, tapi masih belajar, tiap hari belajar kitab jurumiyah, ilmu. Iya, kitab dasar ilmu nahwu, padahal udah jadi ulama besar itu. Tadi diceritain gitu ya. Syekh Zakaria Al-Ansari lam yazal yudarrisu ajrumiyah, tidak pernah berhenti, lam yazal itu selalu belajar kitab Ajurumiyah. Atau apa? Ya selalu belajar kitab Ajurumiyah. Wa qad rattaba laha waqtan yudarrisuha fihi,
beliau mengurutkan membagi waktunya untuk belajar kitab Ajurumiyah yudarrisuha fihi, yang ia belajar pada apa? Pembagian waktu itu. Jadi kitab ini, tarjumahnya kitab ini, besok begitu terus begitu. Tapi tetap kitab Ajurumiyah dibaca setiap hari. La faqila lahu, maka satu hari ditanya oleh orang lain kepada ini Syekh Zakaria Al-Ansari. Satu hari beliau ditanya, ya Syekhu kaifa ta'qidu lidarsil ajrumiyati Bapak maq'adan wa anta minal ilmi bimakan. Wahai guru, kenapa Anda meyakini selalu belajar kitab Ajurumiyah? Maq'adan apa? Maq'adan tuh duduk belajar. Duduk belajar. La wa anta minal ilmi bimakan. Sedangkan Anda itu tempatnya ilmu bahasanya. Sedangkan Anda itu tempatnya ilmu. Gitu. Atau sedangkan Anda orang yang punya derajat tinggi kok masih belajar kitab Jurumiyah. Gitu. Wa qad ahatta bima fil mutawwalati. Gitu. Sedangkan engkau itu belajar dengan kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang panjang penjelasannya, syarah-syarah. Fadlan anha, yang lebih utama, yang lebih baik, lebih bagus daripada kitab Ajurumiyah. Apa jawabnya? Faqala, maka Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, ana la atruku tariqan, saya tidak akan pernah meninggalkan satu jalan, wasaltu ila ma'rifatil ilmi, yang aku berwasilah, yang aku menyambungnya jalan itu untuk mengetahui ilmu darinya. Artinya apa? Orang bisa baca kitab ya gara-gara ilmu alat. Kalau nggak ada ilmu alat, orang nggak bisa baca kitab. Dialah yang menyambungnya sehingga aku bisa banyak mengetahui pengetahuan ilmu. Itu. Ya. Iya. Nah, kasus-kasusnya begini akhirnya nih. Ini kitab Tuhfatul Asyraf. Halaman 173-72. Nah, ra'a ba'duhum ay ba'du talabati fi kitabin. Kasusnya adalah begini, sebagian santri ya, ra'a ba'duhum, sebagian santri melihat ay ba'du talabati, ada sebagian santri. Ya kalau di sini mah sebagian satu orang lah. Ada seorang santri yang melihat di dalam kitabnya apa? Dalam hadis nih. Melihat di dalam kitab hadis, ada hadis bunyinya begini. Al-habbatus sauda'u shifa'un min kulli da'in. Habbatus sauda. Habbatus sauda. Ya habbatus sauda. Ya obat. Itu adalah obat dari segala penyakit. Ya. Jadi kitab hadis begitu. Lah dia bacanya faqara'aha al-hayatus sauda, bacanya hayat bukan habba. Iya. Kalau al-hayatus sauda, ular yang hitam itu bisa memuati segala penyakit. Bil musannati at-tahtiyati, dengan titik 2 di bawah. Dia bacanya ya bukannya ba. Gitu. Kan ada keterangannya tuh. Al-hayatus sauda. Itu keterangannya nomor 28. Wa kana qabla wad'in nutqi fil kitabah. Kitab itu belum dikasih titik waktu itu. Dulu kita belum ada titiknya. Ini yang dibaca di kitab hadis, kita belum ada titiknya, belum ada barisnya. Ya kitab gundul, bahkan titik aja belum ada. Kalau kitab gundul kan titik sama baris, titik doang ada, barisnya nggak ada ya. Nah ini mau titik juga belum ada. Dia baca akhirnya al-hayatus sauda apa syifaun min kulli da'in. Padahal itu hadis bacanya al-habbatus sauda. Habbatus sauda itu biji, itu adalah makanan atau biji-bijian yang habbatus sauda namanya, biji hitam artinya, itu menjadi obat atas segala penyakit. Dia bacanya al-hayatus sauda, ya artinya berubah jadi ular. Kalau habbatut biji, kalau al-hayatu jadinya ular. Ular hitam adalah penyakit, adalah obat dari segala penyakit. Akhirnya apa? Fa'akhadha hayatan sauda, dia ambil itu ular hitam. Fa'akalaha, kemudian dia makan.
Lah habis dia makan apa? Fa'amat hu wa qatalahu. Artinya akhirnya muntah terus mati keracun. Ini gara-gara salah baca. Maka pentinglah baca kitab ilmu alat penting akhirnya gara-gara salah baca ya salah makan. Kata Habatus Sauda ular hitam. Ya kayak begini an-nikahu santai itu. Menurut hadis an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang gak ada baris aja baca an-nikahu santai. Akhirnya keburu tua belum kawin karena patokannya hadis. Kira-kira begitu sama ya. Telat nikah gara-gara salah memahami hadis karena gak ada barisnya. Sunnati kan kalau dibaca santai bisa santai. An-nikahu santai. Yang ngomong hadis kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu santai. Oh berarti santai-santai aja. Akhirnya telat kawin. Sunate bukan santai. Oh sunate. Oh saya mau sesuai dengan hadis ngomong santai. Angel akhirnya itu. Nah, itu gara-gara salah baca.